Hai Zoners, di studio Yuzontech baru aja kedatangan dua smartphone baru nih dari Vivo Indonesia. Smartphone yang nggak mahal sebenarnya, 2 jutaan aja harganya. Ya, Vivo Y27 dan Vivo Y27 5G. Smartphone ini masih grass, masih fresh from the factory. Yes. Kayaknya nggak bakal lengkap kalau nggak kita buka, lihat kotaknya kayak gimana, sekaligus first impression hands on. Smartphone ini tuh bagus apa enggak sih di rentang harganya? Yuk. Oke, kita ngomongin soal Vivo Y27 dulu. Jadi smartphone ini tuh dijual di Indonesia dengan harga 2,4 jutaan. Dan untuk Vivo Y27 5G harganya lebih mahal 500.000, 2,9 jutaan. Dusnya sih masih tebal ya, jadi ya memang masih lengkap sepertinya untuk dalamnya. Untuk Vivo Y27 yang 4G, kita akan unboxing tipe RAM 6GB dengan storage 128GB dan warnanya Sea Blue. Sementara buat yang 5G, sama RAM dan storage-nya, tapi warnanya satin purple. Dari dusnya sih, kedua smartphone ini emang punya spesifikasi yang hampir mirip, tapi emang ada beberapa plus minusnya sih. Kayak pelengkap aja sih, saling melengkapi kedua smartphone ini. Oke, kita buka aja. Langsung. Oke, ini dia Vivo Y27-nya. Kita simpan buat yang terakhir seperti biasa. Terus di sini, oh ya, jadi smartphone ini tuh udah dapat bundling ya sama Telkomsel. Jadi dapat paket-paket khusus gitu buat customernya. Dan ini udah termasuk SIM card-nya, udah masuk nih dalam paket pembelian. Kalian juga udah dapetin softcase di sini, softcase bening lumayan. Di sini pastinya ada panduan ringkas dan juga kartu garansi. Kartu garansinya tebal banget ya. Ini wajib kalian simpen, jangan sampai hilang. Dapat kabel USB Type-C, HP 2 jutaan masih lengkap nih isinya. Kabel USB Type-C, dapat SIM ejector juga. Terus kalian juga dapetin adapter fast charger sampai 44 watt. Wow, ini yang 4G ya. 44 watt. Mantep banget. Oke, mantap. Sekarang kita buka, kita bongkar yang 5G-nya. Tapi kayaknya kletek dulu deh. Smartphone ini, bentar. Nggak usah dikletek ya, langsung. Sip. Wah. Cakep ya, smartphone 2 jutaan sekarang cakep-cakep ya. Oke, ini yang 4G-nya. Sekarang kita buka yang 5G-nya. Agak susah sih. Oke. Sip. Kiri kanan ya. Ini dia unitnya Vivo Y27 5G. Agak belibet nih. Karena seri yang ada angka 27 tuh V series juga ada. Vivo V27 series. Ada yang biasa, ada yang 5G-nya juga sama. Sama dapat softcase juga di sini. Tapi di sini nggak dapat bundling Telkomsel nih. Oke, berarti yang bundling Telkomsel cuman yang 4G kayaknya. Isinya sama, tetap dapat panduan ringkasnya. Terus juga softcase tadi udah, kabel Type-C juga udah. Terus SIM ejector juga tetap dapat, lengkap isinya. Dan untuk adapter chargernya juga dapat yang 44 watt. Ih, mantep juga. Oke, sekarang kita fokus ke smartphone-nya ya. Wow. Secara desain nih, guys, ini emang agak mirip sih antara Vivo Y27 4G sama Vivo Y27 5G. Paling perbedaan signifikannya di bagian belakang ini adalah yang 4G-nya alias yang versi standarnya, bingkai kameranya itu frameless. Tapi buat yang 5G, bingkai kameranya agak gede nih, agak bulky juga, kotak. Terus ada 2 lingkaran dengan 1 LED flash, sebenarnya sama sih konfigurasi kameranya. Dan untuk dimensinya sendiri ini mirip-mirip sepertinya.
Iya, ini mirip banget. Bingkai bodinya sama-sama flat. Mirip-mirip kayak smartphone flagship, smartphone kelas menengah sekarang lah ya. Memang lagi tren sih, bingkai flat ini. Tepiannya agak menyiku, dan bodi belakangnya ini punya tekstur matte yang cukup halus dan anti jejak sidik jari. Terus juga warnanya punya tekstur gradasi. Yang Vivo Y27 5G teksturnya gradasi cakep nih, yang purple. Sementara buat yang 4G-nya ada tekstur gradasi sama ada kayak pola pattern gitu, kayak kotak-kotak gitu sih, yang saling beririsan. Menurut kalian cakepan mana nih desainnya? Kalau gue jujur nih, gue lebih seneng ya warna hijau. Karena memang gue suka warna hijau. Terus cara tekstur dan gradasinya emang lebih cakep di hijau sih. Kalau yang si purple mungkin ini lebih ke girly ya. Lebih cocok buat user cewek. Karena warnanya yang emang cute sih. Oke, sambil kita nyalain. Ya, kelihatan banget di sini kalau smartphone ini tuh punya tampilan yang benar-benar mirip. Oke, kita nyalain sampai masuk ke halaman utamanya ya dulu. Biar tahu nih speknya kayak gimana, ya nggak sih? Tapi smartphone sekarang ya, smartphone harga 2 jutaan tuh kayaknya menarik-menarik ya. Dari kemarin smartphone 2 jutaan kayak Redmi 12, terus juga ada yang dari Tecno, ada yang dari Infinix. Itu fitur-fitur yang biasa ada di smartphone kelas menengah ke atas misalnya, kayak bodi kaca, terus adanya NFC, sensor kamera yang cukup gede resolusinya, dan lain sebagainya, itu udah dipakai, udah digunain sama smartphone harga 2 jutaan. Oke, kita udah masuk ke halaman utama dari Vivo Y27 series ini, 4G dan juga 5G. Ngomongin soal ukuran layarnya, jadi smartphone ini sama-sama pakai panel IPS LCD, ukurannya 6,64 inci, dan resolusinya itu udah Full HD+, dua-duanya. Lumayan nih, HP 2 jutaan resolusinya Full HD+, karena biasanya tuh HP 2 jutaan, 1 juta, 2 jutaan itu resolusinya imba sama ukuran layarnya, imbalance gitu. Ukuran layarnya gede, tapi resolusinya malah HD+, yang kelihatan kurang maksimal. Cuman keduanya nggak didukung nih sama fitur refresh rate yang tinggi, jadi masih 60 Hz, masih standar lah. Tapi ya, kalian bisa dapetin layar yang udah proper dengan resolusi yang cukup tinggi buat harga 2 jutaan. Tapi emang secara desain dari layarnya, smartphone ini tuh punya layar yang agak ketinggalan sih sebenarnya, lebih ke mainstream. Karena ketika smartphone yang harga yang sama, itu biasanya punya desain yang punch hole di kiri, kanan, atau di tengah. Nah, ini masih pakai yang notch, masih versi jadul lah bisa dibilang. Bezel bagian bawahnya sih cukup tipis ya. Cukup tipis, nggak terlalu tebal, tapi ya emang lebih, lebih kelihatan biasa sih untuk bagian depannya. Yang gua justru suka malah bagian belakangnya sih. Warnanya tuh variatif, jadi ada 4 pilihan warna berarti total. Untuk Vivo Y27 sendiri, jadi ada Sea Blue dan Burgundy Black. Kalau untuk yang 5G ada Satin Purple, yang ini, sama Mystic Black. Jadi sama-sama punya warna hitam, tapi yang hero color-nya ini yang punya efek gradasi yang lebih kelihatan cakep. Satu lagi, build quality-nya tuh lumayan loh. Kedua smartphone ini udah ngantongin rating IP54, yang berarti tahan percikan air dan juga tahan debu. Tahan percikan air tuh ibaratnya smartphone ini bisa, ya kalau ketumpahan air masih aman, kena hujan masih aman, kena keringat masih aman, tapi jangan sampai dicemplungin. Kita bahas sedikit soal yang 4G-nya dulu. Jadi smartphone ini udah pakai prosesor dari MediaTek, tepatnya Helio G85 dengan RAM 6GB, terus juga bisa di-upgrade 2 kali lipat RAM-nya secara virtual. Memori penyimpanannya udah 128GB dan baterainya 5000 mAh. Kalau yang 5G, cuman beda di prosesor aja sebenarnya, karena smartphone ini udah pakai prosesor MediaTek juga Dimensity 6020 yang udah support 5G, RAM-nya sama, storage-nya sama, dan baterainya juga sama. Terus bedanya apa? Nah, ada beberapa perbedaan antara yang 5G sama yang 4G. Yang 5G, memori penyimpanannya nggak bisa ditambah sama microSD karena dia cuma support dual SIM aja. Ini yang 5G ya. Tuh, cuman support dual SIM aja. Sementara untuk yang 4G, dia support microSD dan sampai 1 TB. Triple slot pula.
Jadi kalian nggak usah ngorbanin SIM kedua, pasangin aja semua. Bisa. Perbedaan lainnya dari smartphone ini adalah adanya NFC apa enggak. Nah, untuk yang 5G, dia udah support NFC. Sementara untuk yang 4G nggak support NFC. Jadi ini ada plus minusnya nih. Kalian mau milih varian dengan memori yang lebih lega karena ada dukungan microSD, atau pilih smartphone yang nggak ada dukungan microSD tapi ada NFC-nya. Di baterainya juga teknologi fast charging-nya beda. Karena di Vivo Y27 5G itu cuman support 18 watt aja, sementara buat yang Vivo Y27 4G udah support sampai 44 watt. Meski dua-duanya tetap dapetin adapter charger dengan kapasitas ataupun dengan output maksimal sampai 44 watt. Di bagian kameranya juga sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama kamera utamanya 50 megapiksel dengan lensa tambahan 2 megapiksel, terus juga kamera selfie yang sama-sama 8 megapiksel. Palingan ya soal harga beda 500.000, tapi menurut gue ini keduanya bisa jadi opsi sih buat kalian. Mungkin yang lagi nyari second device gitu ya, cuman buat komunikasi atau untuk WhatsApp khusus buat kantor, misalnya buat kerjaan, ini bisa jadi pilihan karena terjangkau juga harganya. Atau ya emang buat kalian yang pengen upgrade dari smartphone 1 jutaan ke smartphone 2 jutaan dengan fitur yang lebih lengkap sih. Ya, karena ya Vivo Y27 ini emang cukup menarik, dan jujur kalau buat gue sendiri, gue lebih pilih yang 5G. Karena emang sih memori penyimpanan jadi concern di sini karena nggak bisa di-upgrade pakai microSD. Tapi kita masih punya opsi, yakni Google Drive, Google Foto, buat nyimpen-nyimpen atau nyortir file secara cloud. Karena menurut gue yang 5G ini punya fitur yang lebih lengkap, NFC. Terus juga ya fast charging emang lebih pelan, tapi seenggaknya baterainya punya kapasitas yang sama dengan daya tahan yang lebih baik. Karena Dimensity 6020 bisa dibilang lebih baru dibandingin sama Helio G85 yang basisnya atau arsitekturnya 12 nanometer. So gitu aja, hands-on sekaligus first impression sama unboxing dari Vivo Y27 4G sama juga Vivo Y27 5G. Like video ini, kasih komen juga, jangan lupa buat subscribe channel Yuzon Tech biar tahu nih informasi terkini dan review juga dari gadget-gadget terbaru khususnya smartphone dan laptop di Indonesia. Bye!